A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kunatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sikap berani Nabi Shalih. Adapun tujuan dari pembelajaran sikap berani Nabi Shalih ini yaitu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Shalih alaihissalam dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menunjukkan sikap berani bertanya dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Shalih alaihissalam dengan benar. Yang keempat, menjelaskan sikap berani dari kisah keteladanan Nabi Shalih alaihissalam dengan benar. Yang kelima, menceritakan sikap terpuji dari kisah teladan Nabi Shalih alaihissalam dengan benar. Yang keenam, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Shalih alaihissalam dengan benar. Ini peta konsep dari sikap berani Nabi Shalih alaihissalam. Yang selanjutnya, kisah Nabi Shalih alaihissalam. Nabi Shalih alaihissalam adalah Nabi dan Rasul kelima yang patut diimani. Nabi Shalih berdakwah di Al-Hijr yang saat ini dikenal sebagai Madian Shalih, yakni kota-kota Nabi Shalih alaihissalam antara Arab Saudi dan Suriah. Beberapa rumah dan batu-batu diyakini sebagai peninggalan Nabi Shalih, menetapkan peninggalan itu sebagai warisan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Shalih untuk membawa kaum Samud kembali kepada jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Shalih adalah panutan di suku Samud. Kaum Samud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang andal. Namun di sisi lain mereka menyembah berhala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 73 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhakum salihah. Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Hadihi nakatullahi lakum ayat. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Wala tamassuha bisu'in fayakuzakum azabun alim. Yang berarti, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkan dia memakan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh sebagai tanda kebesarannya. Saat menyeru ajaran Allah, Saleh meminta kaum Samud untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saleh mengajak kaum Samud untuk bertaubat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 62 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallah inni asaitu fama tazidunani ghaira tahsirin. Yang berarti, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum itu adalah seorang di antara kami. Yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Setelah berkata, hai kaumku,
bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari ajab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Quran Surat Hud ayat 62-63. Mukjizat ini membuat kaum Samud sebagai kedua ada kelompok yang percaya atas kebesaran Allah dan mengikuti ajaran Nabi Shaleh. Namun ada pula kelompok yang ingkar dan menentang mukjizat itu. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, minum banyak air dan berjalan dengan bebas. Para pemimpin di kaum Samud lalu membuat rencana untuk membunuh unta tersebut. Seseorang bangsawan bahkan membuat sayembara dengan hadiah yang besar untuk membunuh unta betina kaum Samud yang ingkar kembali menentang Nabi Shaleh untuk mendatangkan ajab setelah unta itu dibunuh. Nabi Shaleh kembali mengingatkan kaum Samud untuk bertobat sebelum ajab benar-benar datang. Namun, belum sampai rencana itu, Allah memerintah Nabi Shaleh dan orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena ajab akan segera tiba. Ajab itu muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta. Di hari itu petir menyambar, bumi berguncang dan menghancurkan kaum Samud. Kaum Samud pun binasa karena petir dan gempa bumi. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Berikut bunyi terjemahan surat Al-A'raf ayat 78. Dari kisah Nabi Shaleh ini terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipelajari. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Shaleh. Kedua, orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan ajab yang nyata. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud tak dapat menolong mereka saat ajab Allah datang. Ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertaubat. Mulai dari perintah Nabi Shaleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun ketika ajab datang, taubat tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, sikap berani Nabi Shaleh.
1. Berani mencegah kemungkaran. 2. Berani menyeru kepada kebaikan. 3. Berani menegakkan agama Allah SWT. 4. Berani menyampaikan kebenaran. 5. Berani tidak takut kebencian. Dan selanjutnya anak-anakku semuanya, penerapan sikap berani. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin." Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, laki-laki dan muslimah, yakni perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekolah adalah salah satu sarana untuk menuntut ilmu. Ketika guru menjelaskan pelajaran, kita harus mendengarkannya. Ketika tidak paham, maka harus berani bertanya, berani maju ke depan kelas untuk menjawab soal, berani untuk mengungkapkan pendapat saat berdiskusi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Was'alu ahlad dzikri in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kepada sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Demikian penjelasan anak-anakku semuanya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan, semoga anak-anakku semuanya bisa memahaminya, bisa mencermatinya, dan bisa mengamalkannya. Dari kisah Nabi Soleh, sikap berani Nabi Soleh, dan penerapan sikap berani dari Nabi Soleh ini. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.